luar, beli nasi di luar. Saya ini sebetulnya ingin melarang, tetapi apa? Saya ini juga dulu santri. Ya mungkin saya tahulah orang lapar, tapi kan ada hati di sini. Ya kan tadinya berbuka, ya kan? Makan apa saja terus? Masa harus dulu? Apalagi anak kecil biasanya jempol kan anak SMP biasanya. Saya tahu kok anak kecil itu tidak bisa menahan terlebih lama lapar itu. Ya sudah saya biarkan saja. Nah untuk solusinya, gerbang harus digembok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Asrama T ingin menyampaikan presentasi dari pemateri kepemimpinan, yaitu yang saya tangkap dari materi kepemimpinan yaitu inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya setiap manusia itu adalah pemimpin, setidaknya dia bisa memimpin dirinya sendiri. Dan sudah ada ku anfusakum wa ahlikum nar. Nah, dari itu kita harus belajar menjadi pemimpin dan tetap dan visi-misi kita yaitu visinya yaitu menjadikan asrama santri asrama D menjadi santri yang berprestasi dan unggul dalam bidangnya masing-masing. Dan untuk misinya yaitu ada jam kosong di Polres Nur Utara. Selanjutnya akan dilanjutkan materi manajemen yang akan disampaikan oleh saudara Firman. Untuk saudara Firman, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan materi manajemen pesantrenan. Apa itu manajemen pesantrenan? Manajemen pesantrenan adalah mengatur atau menata pesantren agar berfungsi dengan baik dan efisien. Manajemen kepesantrenan terdiri dari 4 pokok penting, yaitu POAJ. Apa itu POAJ? Yang pertama planning. Planning adalah harus punya rencana. Kedua, organizing. Organizing adalah mengatur sebuah jalannya rencana itu. Yang ketiga, actuating, aksi atau pelaksanaan. Keempat, controlling, itu mengawasi sebuah jalannya perencanaan itu tadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya saya akan melanjutkan tentang permasalahan kamar kami. Dari permasalahan kamar kami yaitu ketika waktu jamaah sholat subuh itu sulit untuk dibangunkan. Dari kami disiram. Kalau tidak bisa disiram ya dibangunkan aja. Diperbolehkan, disilakan bertanya kepada pengurus mengkritik dari divisi masing-masing, bagian masing-masing, dan kebersihan dan lain-lain. Sebelumnya kami dari pengurus akan menyampaikan tugas dan tanggung jawab kami di pondok pesantren ini, dimulai dari divisi keamanan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para audiens, tadi saya dari bidang keamanan. Tentu jelas tugas saya adalah mengawasi seluruh santri mengikuti kegiatan dari pagi hingga malam.
Jadi tanggung jawab saya apa? Ketika ada santri yang bolos ataupun santri yang malas ikut kegiatan, saya juga turut untuk mengeksekusi, memberikan hukuman. Contoh, ada santri yang bolos sekolah, bolos subuh misalnya, bolos sholat subuh. Jadi saya harus punya tanggung jawab apa? Itu menggundul. Harapan saya apa? Jadi anak itu bisa takut dengan proses gundul itu. Kalau saya menggundul masih tidak kapok, saya tidak segan panggil orang tuanya untuk datang ke sini. Saya jelaskan bahwa anak Anda bermasalah begini. Apabila masih tidak bisa, saya akan lapor kepada pengasuh. Itu adalah tahap terakhir saya. Ya, sekian, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan. Kepengurusan ketertiban dilanjutkan dengan kepengurusan penyampaian tanggung jawab oleh kepengurusan kebersihan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengontrol lingkungan pondok agar bersih, bebas dari sampah, terutama plastik. Tanggung jawabnya, ya mungkin saya ambil sampah, buang sampah. Mungkin ada yang ditanyakan dari audiens. Jadi sesuai dengan visi saya, yaitu terbentuknya karakter yang istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya ingin seluruh santri putra khususnya saya ingin menjadi karakter yang istiqomah dalam artian menjalankan ibadah, menjalankan kegiatan ngaji dan yang lain-lain. Saya ingin santri tertib, istiqomah terutama yang tadi, dan bisa mengembangkan kegiatan di pondok pesantren ini yang berkaitan dengan kepesantrenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengkritik bagian kebersihan. Jadi misalnya kalau nggak piket masih kurang bersih, itu kan didenda sekitar 5.000-an. Nah itu kadang nggak misalnya piket sudah bersih gitu, tapi ada yang buang sampah sembarangan, terus kadang sampah yang di selokan itu digeser ke bagian kamar yang lain. Itu kadang kamar yang lain itu yang malah kena denda. Itu gimana solusinya? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum. Terkadang anak-anak juga asrama sering meminjam alat kebersihan, tidak ngawur, lampunya ngawur, terus tidak izin dan berantakan serta sering hilang. Nah, gimana solusinya supaya tidak agar hilang lagi? Soalnya sering beli hilang lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya ingin menyampaikan permasalahan tentang asrama B. Permasalahannya yaitu sering kehilangan, contohnya uang, sandal, sepatu. Sudah. Dan bagaimana cara menyelesaikan permasalahannya? Tolong Pak Ahmad, kita ingin solusinya. Kadang sudah komat, anak-anak itu tidak segera berbaris di sholat, suka guyon dulu baru sholat. Kadang guyonnya dulu
kadang bergurau dulu baru sholatnya menyusul. Itu waktu wiridan anak-anak itu suka guyon ngomong sendiri. Itu enaknya diapain? Ingin mengkritik tentang kesehatan karena dan revisi pendidikan tidak ada, jadi saya mengkritik revisi yang kesehatan. Kritikan dari saya seumpama ada tadi hanya ketua kamar semua ada konfirmasi itu, terus seumpama sudah disuruh ke sana nggak mau, terus kadang sakitnya itu bukan sakit beneran, sakitnya itu sakit-sakitan. Itu solusinya bagi sampean yang revisi kesehatan itu bagaimana? Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sedikit mengkritik tentang keamanan. Mungkin dua kritikan. Yang pertama tentang eksekusi soal bolos tadi. Apakah tidak ada solusi lain selain pertama kali dia ketemu langsung digundul? Kan bisa dipajang, bisa juga kan bersihin halaman pondok. Dan pertanyaan yang kedua yaitu tentang keluar kok enak keluar masuk. Saya ingin tuh habis keluar dicek dari keamanan, bisa juga siapa tahu berbahaya. Cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin akan mengkritik kebersihan. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengkritik untuk kebersihan keamanan. Kan keamanan itu kan tugasnya untuk mengobrak-obrak para santri. Jika kepengurusan keamanan itu sudah berusaha mengobrak para santri dan santrinya itu tetap tidak mau diobrak, contohnya ya diobrak, disuruh sholat berjamaah ke bawah, padahal semua kamar itu sudah mengobrak seluruh kamar, tapi ada di salah satu kamar itu ada salah satu santri. Bagaimana itu solusinya? Mau dijawab? Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka hari ini kenapa kemudian kalian saya dudukkan di sini? Tujuannya hanya satu, kamu harus punya peran, harus bisa mengambil peran kamu dengan sebaik mungkin, memainkan peran kamu dengan sebaik mungkin. Perannya apa? Ketua kamar, perannya apa? Pengurus. Maka jangan sampai seorang pengurus, seorang ketua kamar yang notabene sudah dipercaya dikasih amanah, jangan menjadi tontonan, tapi harus jadi tuntunan. Paham? Jelas? Dari sini jelas? Ada yang bertanya? Dan kamu akan tanya seperti apa itu? Maka kita harus bisa membaca diri kita. Dari mana, untuk apa, dan mau kemana? Dan dari mana, untuk apa, mau. Berarti kamu main ditakdirkan Allah di sini menjadi satu dalam kamu untuk apa dan mau kemana? Nek ngomong kurang secara itu, kamu diturunkan dari alam azab, dilahirkan dari seorang ibu bernama ini, dilahirkan untuk apa? Untuk ibadah tentunya. Apa yang sudah kalian lakukan, tanggung jawab apa yang masih belum selesai. Saya minta identifikasi persoalan. Di kamar kamu masalahnya apa? Di kamar kamu masalahnya apa? Semuanya pasti punya masalah. Masalah itu harus diselesaikan. Paham? Saya ingin kalian mengidentifikasi, menemukan masalah di masing-masing kamar. Misalnya sering kehilangan, misalnya sering anak tidur di kamar saat kegiatan, misalnya sulit
diarahkan. Misalnya buang sampah sembarangan, jangan banyak masalah kita kalau kita tahu. Dan kamu harus sadar, seorang pemimpin harus peka. Paham? Pemimpin itu harus punya mimpi. Paham? Makanya pemimpin ene dikurangi hilang. Jadi ini para pemimpin berarti pemimpin itu dua mimpi.